Di video ini kita bakalan kupas tuntas soal iPhone 14 bypass ini yang kemarin sempat aku review dan rupanya banyak kali yang nanya. Nah, karena banyak yang tanya inilah kita buat di satu video khusus. Semua pembahasan dan pertanyaan kalian bakalan kita bahas di awal dan akhir video ini, jadi kalian jangan skip. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja karena banyak kali nih. Oke, yang pertama nih ya. Coba review iPhone 14 bypass, Bang. Sekarang gimana kondisinya? Masih normal nggak dipakai sehari-hari? Oke, sekarang aku spill kondisinya. Kita mulai dari hardware-nya dulu ya. Kita lihat di bagian backdoor belakang tidak ada lecet sama sekali. Ini cuman bekas sidik jari doang. Karena aku pakai casing jadi aman. Untuk glassnya ini lensanya juga aman ya. Dia nggak kayak ini loh. Kalau biasanya HP yang spare partnya nggak ori itu, dia kan mudah lecet kan di bagian kameranya kan. Tapi ini nggak seperti ori pada umumnya. Tidak ada perbedaan, tidak ada lecet. Bagian atas seperti ini, bagian samping seperti ini, bagian bawah seperti ini, bagian sampingnya lagi seperti ini, dan bagian depan dia ada letakan. Ini letaknya cuman kemarin karena ketimpa kaki sofa, jadi kaki sofa krek gitu. Nah, untungnya nggak bolong gitu. Untungnya build quality-nya kuat juga cuy. Dan ini yang kena cuman anti goresnya doang. Jadi untuk LCD-nya masih aman gitu. Untuk kondisi fisiknya 98% mulus, tidak ada cacat dari awal sampai sekarang. Kondisinya masih tetap sama gitu. Nah, itu dari segi hardware. Kalau dari segi software juga nggak ada perbedaan. Dari awal aku beli sampai sekarang juga masih lancar itu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali ya, seperti iPhone ori pada umumnya gitu. Sebenarnya bypass itu adalah titik-titik-titik, nanti bakal kita bahas. Nah, ini kita masuk ke selanjutnya dulu. Karena panjang ini sisinya panjang, lanjut. Oke, yang kedua. Tokonya aman nggak, Bang? Takutnya udah check out malah nggak datang barangnya. Oke, kalau masalah toko yang pertama itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Karena apa? Karena sebenarnya iPhone bypass, namanya bypass aja, itu udah ilegal, tidak resmi. Karena sistem bypass itu, ini aku cerita dikit ya. Bypass itu cara kerjanya gini. Contoh, kalian punya iPhone hilang nih, dicuri orang. Mereka kan nggak bisa pakai itu iPhone-nya karena apa? Karena terkunci ke iCloud dan sistem keamanan Apple itu kuat. Jadi para pencuri ini bakalan injek iOS terbaru untuk menimpa iOS yang terkunci tersebut. Makanya lah sistem bypass itu sebenarnya dari segi hardware dan juga software ya sama aja gitu. Cuman iPhone curian yang OS-nya itu ditimpa udah. Kalau untuk masalah aman ya balik lagi karena ini adalah ilegal, itu merupakan tanggung jawab masing-masing. Ini aku sampaikan, aku beli di toko ini. Kalau kalian mau cek harga, kalian silahkan cek di deskripsi. Kondisinya seperti ini, no settingan, dan sampai sekarang kondisinya masih aman gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya iOS-nya versi berapa? Oke, kalau untuk iOS kita lihat versi berapa. Kita masuk ke setting, ke umum, about mengenai. Nah, versi iOS 26.0.1. Cuman kalau untuk versi iOS ini kalian mau tanya sellernya dulu, versi iOS yang disuntikkan ke dalam itu versi berapa, dan nanti bakal dikasih tahu. Oke, lanjut. Masih mengenai iOS nih kok. Oke. Itu udah bisa dapat iOS 26.5 belum? Oke, nah itu pertanyaannya sebenarnya sama seperti jawaban tadi. Tanya dulu ke sellernya. Mereka injek OS iOS-nya ini versi berapa terakhir gitu. Nah, kalau yang aku dapat sih versi 26.0 gitu. Ini lanjut pertanyaan apa itu? Bisa keluar masuk akun iCloud nggak? Kalau untuk keluar masuk akun iCloud itu bisa. Ini aku sebenarnya pun masuk iCloud ya, dan keluar masuk itu tidak ada masalah. Cuman perbedaan antara iPhone bypass dan enggak ini, dia bedanya kalau kita ada akses ke iCloud itu agak sedikit aneh ya. Ini bukan aneh nggak berfungsi, tapi berfungsi gitu. Nah, ini contoh kita pencet salah satu aplikasi ini deh. Kita kalau pencet dapatkan, dia bakalan loading sekitar 30 detik dulu baru dia ngerespon. Sementara kalau iPhone pada umumnya kita klik install ya dia langsung proses itu. Ini sama seperti proses kalau kalian mau login ataupun logout iCloud, dan itu dia harus tunggu 30 detik dulu. Nah, dia muter-muter dulu nih. Karena apa? Karena ini adalah sistem injek gitu. Software ini sudah dimodifikasi dan dia perlu sedikit penyesuaian itu. Tapi secara fungsi iCloud aman dan nggak ada masalah gitu. Oke, selanjutnya boros baterai nggak? Bateraimu tahan berapa lama? Setengah hari bisa. Dia pakai iPhone 14 juga. Nah, ini tadi kan muter-muter nih. Nah, dia baru muncul install. Kalau iPhone pada umumnya resmi kan dia langsung muncul kan. Nah, itu dia karena OS-nya agak sedikit modifikasi, jadi dia loadingnya itu lama. Sama seperti kalau kalian mau logout atau login untuk iCloud. Pokoknya kalau ada akses iCloud-nya itu dia kayak gitu. Nah, lanjut tadi. Boros baterai nggak? Itu baterai kau tahan berapa lama tadi? Setengah hari dia, Bang. Kalau iPhone 14 ini ya udah setengah hari juga, sama, nggak ada bedanya. Kenapa aku tanya dia? Karena dia pakai iPhone 14 juga gitu. Jadi untuk masalah baterai aman. Tapi aku
nggak tahu lah ya, mana tahu nanti tokonya kirim kalian baterai yang udah soak ya, aku nggak tahu gitu. Tapi di kondisi aku ya kayak gini, baterainya tetap seperti baterai iPhone pada umumnya, nggak ada bedanya. Lanjut. Untuk keamanannya itu gimana bang? Apalagi untuk mobile bankingnya. Oke, jadi untuk keamanan aku sangat tidak menyarankan kalian pasang mobile banking di sini. Yang namanya bypass adalah sistem Sunti OS gitu, dan keamanannya ya nggak terjamin gitu. Karena ini adalah sistem yang mengakal-ngakalin ataupun melewati sistem keamanannya iCloud gitu. Istilahnya nge-crack lah gitu, dan sangat tidak disarankan. Walaupun kalau misalkan kalian pakai aman-aman aja, tetap aja aku nggak nyaranin itu. Lebih bagus yang jelas-jelas aja, apalagi soal duit gitu. Nah, jadi clear ya, jangan pasang mobile banking di sini, dan pastikan kalau kalian beli iPhone ini, kalian punya HP utama yang kalian pakai yang pastinya resmi. Nah, kalau aku HP Legend ini, nah, sampai kayak gini. Nah. Memang sengaja nggak mau ganti, memang ya udah kayak gini aja, nggak apa-apa. Next. Suaranya mendem nggak? Kita coba buka IG, nanti yang nilai suaranya gilang ya, karena dia kan pakai iPhone 14 juga ya. Nah, ini aku coba buka Reels. Itu udah paling keras ya? Paling keras. Mirip-mirip lah sih. Nah, jadi mirip-mirip karena apa? Karena dia juga pakai iPhone 14 ya. Mungkin kalau ada beda pun paling beda dikit kali sih. Karena aku juga pakai iPhone dan aku tahu gitu suara iPhone itu gimana. Bisa dibilang sama sih. Nggak ada bedanya sih dari segi hardware, nggak ada beda sama sekali sih sama iPhone pada umumnya. Makanya sama aja, nggak ada bedanya. Lanjut. By the way, selama beberapa bulan pemakaian, sering cepat panas nggak bang? iPhone-mu cepat panas? Ya, cepet sih kalau main, apalagi main game kan, itu Oke, panas. kalau cuma nengok-nengok IG enggak ya, itu enggak panas sama sekali. Tapi kalau untuk nge-game, ngerekam panas kan? panas. Ya udah sama. Oke, lanjut. Kalau buat gaming worth it nggak bang? Oke, kalau untuk gaming sebenarnya aku di sini juga main CODM ya, dan aku mainnya itu di grafik rata kanan. Nah, jadi grafik rata kanan itu berat. Bahkan di iPhone 10 aja udah lumayan ngos-ngosan sih rata kanan. Nah, sementara aku main di sini rata kanan, tapi ya memang agak panas. Nggak ada ngelek sih, nggak ada ngelek, aman. Tidak ada bedanya sama iPhone 14 pada umumnya. Karena kalau aku juga pakai iPhone 14, sama, nggak ada bedanya. Dia juga rata kanan, lancarnya sama, panasnya sama, nggak ada bedanya gitu. Ranknya aja yang beda, aku agak tinggi. Nah, Kita masuk pertanyaan paling penting pengguna iPhone nih. oke, apa itu? Lebih penasaran lagi sama kameranya. Kalau dibawa jalan-jalan gimana hasilnya? Jadi kalau untuk hasil kameranya ini sebenarnya kalian boleh lihat hasilnya di video aku yang kemarin itu aku review monitor kamera. Dia monitornya itu dilengketkan di belakang untuk mirror selfie. Jadi videonya itu ada, dan kalau kalian mau cek video, kalian cek aja di deskripsi, linknya aku taruh. Itu aku rekamnya pakai iPhone 14 ini, dan juga kalian bisa cek video-video meja unbox. Semua kamera atasnya itu aku pakai iPhone 14 bypass. Alasannya apa? Karena kalau aku pakai kamera besar terlalu berat. Aku takut juga kepala aku kepentuk ini kan. Nggak jadi orang juga aku kok kepentuk A72 ada cage-nya ini. Ini kan ada cage-nya, ada besinya. Mampus kepalaku. Nah, makanya aku beli iPhone ini, dan hasilnya secara quality, secara detail ngikut sih sama kualitas kamera, walaupun ya nggak bisa bersaing. Kalau di head to head kan ya masih bisa lengket gitu, masih bisa disatuin gitu. Dan juga kalau kalian penasaran, kalian kalau pakai iPhone silakan pakai Blackmagic kamera, karena dia kameranya lebih enak gitu daripada kamera biasa. Nah, ini semua konten yang aku buat, konten di akun pribadi, aku pakainya apa? Ini, pakai iPhone 14 ini, dan nggak ada masalah sama sekali, dan tidak ada perbedaan antara iPhone 14 bypass dan iPhone 14 pada umumnya gitu. Nah, lanjut. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih aku. Banyak yang bilang kalau iPhone bypass itu notifnya delay. Coba tes seberapa delay bang. Nah, Oke. sama sekalian tes pakai eSIM dong. Kalau untuk eSIM, udah pasti aku bilang nggak bisa. Kenapa? Karena eSIM itu sistemnya cuman SIM yang dia ini virtual, udah itu aja. Dan dia tetap ngebaca email gitu. Sementara kalau kita bilang emailnya ini email siapa? Email negara mana? Udah pasti entah negara mana gitu. Karena sistemnya HP bypass yang kita beli di Shopee, device-nya itu entah dari Amerika lah, dari China lah. Dan emailnya itu email sana gitu. Udah pasti nggak bisa sih. Kecuali misalkan ada bypass-nya dari Indonesia, itu kemungkinan masih bisa lah ya. Cuman kalau kalian punya pengalaman itu, kalian silahkan komen bisa atau enggaknya. Tapi ini udah pasti nggak bisa karena emailnya juga email luar. Dan tolong kalau kalian beli HP ini, jangan berharap bisa eSIM, bisa kartu apapun. Karena gini, kalian jangan berharap sama sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Tolong, jangan, capek kalian. Kalau beli HP, misalkan kalian mau gengsi nih, oh ada logo buah-buahan nih, Apple nih. Budget kalian pas 3 juta, kalian beli lah ini. Rupanya kalian nggak bisa pasang kartu. Kalian kalau misalkan mau akses, kalian harus minta wifi. Bang, hotspot, bang, hotspot, bang. Malu bos. Kalau kalian mau beli iPhone 14 bypass ini, pastikan kalian pakainya hanya yang pertama
pertama kalian cari kualitas kameranya, kedua kalian mau gaming, dan ketiga kalian mau pakai buat konten. Udah itu aja. Selebihnya tolong jangan beli iPhone 14 bypass. Jangan. Karena ini seringkali ada orang yang pakai itu loh. Unlock IMEI 1 bulan berapa? Goblok. Kalian bayar 300.000 per bulan udah berapa itu? 3 juta setahun. Cok pau. Jadi pertanyaannya ada delay nggak? Nah ini kalau kalian tengok ada logo X, ini bukan aplikasi biru ya. Ini kita review internet, ini adalah cloud storage, dan mana tahu nanti kalian bilang kan ya kan. Sekarang kita bakalan coba telepon. Ini kebetulan ada WA cloning. WA pertama itu ada di sebelah, sementara WA kedua di sini. Ini kita coba telepon deh. Ini kebetulan Gadget Room WA toko kita. Bel ada bunyi. Nah, di dalam udah dering, sementara di sini nggak ada. Nah, tapi kalau di sini dia delay, oke? Nah, belum masuk nih. Baru masuk. Udah dihidupin aplikasinya pun nunggu lagi gitu. Delaynya memang benar. Bahkan nih ya, biasanya kan ada 2 WA nih. Terkadang WA yang masuk itu WA 6 jam yang lalu. Ting 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 dia tiba-tiba. Kalau delay memang betul. Jadi kesimpulannya iPhone 14 bypass ini sangat rekomendasi buat kalian yang berencana buat cari HP game yang harganya worth it. Yang pertama, kedua ya gengsinya dapet ya. Dan aku sebenarnya nggak ngerti juga gengsinya di mana karena aku pakai HP kayak gini, Wak. Aku nggak ngerti juga letak gengsinya di mana. Dan yang ketiga itu kalian cari HP buat konten yang kameranya bagus, yang rekamannya bagus, karena aku pakai HP ini untuk konten juga gitu. Di luar itu tolong jangan ekspektasi gitu. Tapi kalau kalian cuman ya pengen pamer ini ya kan, di biasanya cewek-cewek ya kan. Bahkan ada casing yang dia ininya bolong, cok. Gini aku bukan ngejek, tapi aku nggak ngerti letak gengsinya di mana cuy. Ini bisa, ini bisa. Intinya dari segi gengsi dapet, dari hardware oke, dari software juga tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Yang beda itu cuman pure update OS, eSIM dan juga kartu SIM-nya, jaringan gitu. Udah gitu aja, intinya dia WiFi only. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau kalian punya pertanyaan. Dan kalau video ini sampai berapa? 100.000 view ya. Kita bakalan beli iPhone 15 bypass dan kita bakalan review kupas tuntas gitu. Jadi, kalau misalkan tembus 100.000 video ini, kita bakalan buat. Oke? Jadi mungkin video kali ini sampai di situ dulu. Aku Hendrikian dari Meja Unbox. Bukan sekedar unboxing. Kalian tunggu aja iPhone 15 bypass-nya. Sampai jumpa.